Baik, pagi ini saya akan masih sharing, saudara ya. Sebutlah ini lanjutan yang kemarin. Belum selesai, saya ingin bicara lebih dalam tentang apa yang saya bagikan sama saudara kemarin. Pagi ini kita temanya bicara tentang kasih mula-mula. Tapi saya mengangkat dari ayat yang sama. Kita lihat Maliaki pasal 1 ayat yang kedua, saudara ya. Maliaki pasal 1 ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Maliaki 1 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah baca dengan keras ayat ini sampai terdengar di telinga saudara. Ya, 2, 3. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Sekali lagi kita bicara tentang kasih yang mula-mula. Nanti kita belajar seperti saya pernah bagikan apa sih sebabnya, masalahnya apa. Yang namanya kasih mula-mula orang percaya nggak bertahan lama. Durasinya makin lama makin pudar. Kenapa kita orang percaya nggak bisa menjaga kasih mula-mula kita tetap bahkan makin lebih lagi kepada Tuhan. Tapi kecenderungan kita, kasih kita kepada Tuhan makin turun, nanti makin lama-lama hilang, banyak yang terjadi. Nah jangan tentu itu terjadi dalam hidup kita. Mari dengan cepat. Dalam ayat ini saya katakan kemarin, ini adalah Tuhan yang berkata kepada umatnya, kepada Israel. Dalam ayat ini Tuhan berkata, lihat ayat ini dikatakan, saya baca ulang sekali lagi. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada umatnya, I love you, aku mengasihi kamu. Tapi lihat, tanggapan respon daripada Israel yang adalah umat Allah. Mereka berkata begini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Ini artinya apa buat setiap kita? Tuhan berkata kepada umatnya, aku mengasihi kamu. Tapi umatnya berkata, Tuhan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dengan lain kata artinya bahwa Israel yang adalah umat Allah, mereka sedang tidak merasakan Tuhan itu mengasihi mereka. Dari pihak Tuhan mengatakan, aku ini mengasihi kamu. Tapi temukan, dapatkan ini. Dari pihak umat Allah, itu model kayak kita berkata, Tuhan dengan cara bagaimana kau mengasihi kami. Umat Tuhan kayak kita, gak merasakan kasih Tuhan. Itu sama dengan saya ngomong sama istri saya. Supaya Anda bisa nangkep, istriku I love you. Istrinya kan di sebelah saya ini. Istriku, aku mengasihi kamu. Tapi tahu gak jawaban dia sama saya? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Artinya istri saya sedang tidak merasakan saya mengasihi dia. Loh, ini kan masalah dalam kekristenan kita. Inilah terjadi sebuah realita pada zaman Nabi Maliaki. Tuhan sedang mengasihi umatnya dengan kasih yang tidak berubah. Kita tahu itu. Tetapi umat Allah sedang tidak merasakan kasih Allah. Nah perhatikan baik. Saya ingin lanjutkan bagian ini yang saya belum bagikan sama saudara kemarin. Ketika umat Allah menjawab mengatakan, Tuhan dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Lihat jawaban Tuhan dalam ayat ini. Saya baca ulang ayat ini saudara ya. Maliaki 1 ayat 2, lihat jawaban Tuhan. Dari awal dulu saya baca. Aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Itu perkataan umat Allah. Lihat jawabannya Tuhan. Jawaban Tuhan kayak gak nyambung. Ya, jawaban Tuhan kayak gak connect dengan jawabannya umat Allah. Umat Allah berkata, Tuhan dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Lihat jawaban Tuhan kayak gak nyambung kesannya. Tuhan ngomong begini, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Apa maksud Tuhan? Ketika umat Tuhan terang-terangan berkata sedang tidak merasakan dikasihi Tuhan, Tuhan jawab dengan tegas, bukankah Esau itu adalah kakaknya Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Anda tahu kan Esau sama Yakub ini kan dua saudara kembar. Yang sulung siapa? Esau, yang kakak Esau, yang kokonya Esau, titinya adiknya adalah Yakub.
Tentu saudara kalau membaca dalam perjanjian lama, saudara pasti pernah dengar ini, pernah baca ini. Allah selalu memperkenalkan pribadinya kepada umatnya pakai kata ini. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pernah tahu ini saudara ya? Pasti pernah membaca dan pernah dengar ini. Allah setiap kali memperkenalkan pribadinya kepada umatnya, kepada Musa misalnya, kepada Elia, kepada nabi-nabi yang lain. Setiap kali Allah datang kepada hambanya yang dipilih, selalu ini yang dikatakan. Pribadinya dikenalkan sebagai, aku ini Allah Abraham, yang kedua Ishak, yang ketiga Yakub. Bukankah, dengarkan saya katakan, bukankah seharusnya benar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Esau? Kan Esau kokonya, Esau Yakub, Esau Yakub, harusnya begitu. Tetapi kenapa saudara ya, lalu kemudian Tuhan berkata Esau atau Yakub, dia berkata ini, aku mengasihi Yakub. Bukankah Esau itu kakaknya Yakub? Tetapi kata Tuhan, aku mengasihi Yakub. Maksudnya apa saudara ya? Maksudnya begini, bagaikan Tuhan itu berkata kepada Esau, bagaikan Tuhan berkata kepada Israel, dibagaikan diumpamakan dia berkata kepada Esau, lu kayak Esau, kamu ini persis kayak Esau, hei umatku. Aku mengasihi kamu, ya seperti Tuhan ngomong sama Esau sama Israel, aku ini mengasihi kamu. Kamu sudah dipilih, harusnya kamu dapat anugerah, harusnya kamu masuk hitungan. Esau itu harusnya masuk hitungan, harusnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Esau. Harusnya begitu susunannya, mestinya begitu kalau udah baca Alkitab. Tapi kenapa kemudian Esau tidak masuk hitungan? Ini penting kita bahas. Lalu kenapa Esau terlempar dari hadirat Allah? Dia keluar dari kasih Allah. Tahu kenapa? Sebab orang yang bernama Esau termasuk Israel, sami mawon orang Jawa katakan. Mereka tidak menghargai kasih Tuhan. Mereka menolak kasih Tuhan. Mereka Israel maupun Esau menganggap sepi kasih Tuhan. Makanya gak masuk hitungan Tuhan. Ya, nggak mengalami anugerah sebab membuang anugerah. Jelas Tuhan berkata, hei Esau, hei Israel, aku mengasihi kamu. Tuhan menyatakan isi hatinya dengan satu ungkapan statement yang jelas, I love you umatku. Aku mengasihi kamu, tapi kasihnya ditolak. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Menganggap sepi kasih Tuhan. Sudah dapat anugerah, sudah dipilih, modal besarnya punya Esau anak sulung. Tapi kemudian, dan memang kita tahu Esau terlempar dari anugerah. Dia tidak masuk hitungan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Esau. Kenapa? Kenapa gak masuk hitungan? Dia jual hak kesulungannya kan. Anda tahu cerita itu? Itu lihat gambar. Dengan semangkuk kacang merah. Hak kesulungan itu berkat rohani dari Tuhan. Itu grace, itu anugerah Allah. Itu kemurahan Allah, itu kasih ilahinya Allah, itu pun tidak dihargai. Dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Seolah gak ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Nah, dari sini saya mau bawa saudara pada satu pemahaman tentang kasih Tuhan. Ingat, pada waktu kita pertama kali mengalami kasih Tuhan, yang kita suka sebut dengan istilah mengalami cinta mula-mula. Masih ingat? Saya mau tanya sama saudara, apakah Anda masih ingat bagaimana pertama kali saudara mengalami kasih mula-mula dari Tuhan? Gampang nangis, baru nyanyi, kau tunjukkan kasih setiamu, langsung nangis kita. Begitu ingat kasih Allah kita nangis, masih ingat tidak? Yang namanya suasana pengalaman kasih mula-mula. Tapi perhatikan, seringkali ini yang terjadi kita kayak Esau. Dengan berjalannya waktu, kita merasa kok sayangnya Tuhan gak kayak dulu lagi ya sama kita. Ya, kenapa kita kadang-kadang seperti Esau, tadinya mengasihi Tuhan. Tapi kemudian kita merasa gini, kok kasihnya Tuhan gak kayak dulu lagi ya. Kenapa sih kita mempertanyakan kasih Tuhan? Ini yang saya berkali-kali ngomong sama saudara. Kenapa ya durasi kasih Tuhan gak bisa tahan lama? Cinta mula-mula mencintai Tuhan ini kok gak bisa terus berapi-api dalam hidup kita?
Makin lama makin turun kasihnya. Cinta kita makin pudar. Nanti tempo-tempo naik lagi kasih kita. Nanti turun lagi. Coba, di antara saudara yang mendengar firman Allah, pernah merasakan hal seperti ini? Ya, fenomena kayak begini, suasana kasih Tuhan. Naik turun, naik turun. Dan kenapa kasihnya Tuhan dalam diri kita ini gak tahan lama durasinya. Mesti pudar, mesti turun. Nah kalau kasihnya turun kita merasa begini kayak Esau. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Kita mulai gak merasakan kasih Tuhan. Kasihnya Tuhan gak kayak dulu ya. Ya, nah saya mau tanya sama saudara. Ini penting pembahasan ini. Sebetulnya apa sih parameter kita dalam mengukur kasih Tuhan? Jujur, seringkali tanpa kita sadari kita mengukur kasih Tuhan dengan materi, dengan keuangan, finansial, dengan kenyamanan, dengan dimanjakan diri kita. Tanpa kita sadari seperti itu saudara ya. Bahwa kita itu mengasihi Tuhan, kasih Tuhan kita ukur dengan ini tanpa sadar. Materi, dengan apa lagi? Dengan kenyamanan, kemanjaan diri kita. Jadi kalau misalnya begini, kita lagi diberkati Tuhan. Bisnis saudara kerjaannya, jobnya banyak. Anda ngomong apa? Wih kasih Tuhan luar biasa loh Pak. Tuhan itu baik loh Pak dalam hidup saya. Memangnya dulu Tuhan gak baik? Ya, suka kita begitu. Nanti tiba-tiba di rekening bank saudara, saudara mendapati ada sebuah transfer 50 juta rupiah. Anda gak tahu siapa yang transfer ya. Woi ini berkat Tuhan luar biasa. Tuhan mengasihi saya Pak. Tuhan baik Pak. Saya ulang. Emangnya dulu Tuhan gak baik? Hanya sekarang dia baik? Kapan Anda berkata Tuhan baik? Ketika ada job. Ketika materi berkelimpahan. Ketika finansial diberkati Tuhan. Ketika semuanya berjalan indah. Anda berkata apa? Kasihnya Tuhan luar biasa pendeta. Tuhan baik loh. Tanpa kita sadari parameter kita mengukur kasih Tuhan dari segi apa ukurannya? Materi, berkat jasmani, kita dimanjakan Tuhan. Begitu giliran Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Ya, giliran kita diperhadapkan dengan badai persoalan, kita berkata, kok kasihnya Tuhan gak kayak dulu ya. Cintanya Tuhan kok kayak gak dulu. Ini yang saya bilang bahwa tanpa kita sadari parameter kita mengukur kasih Tuhan. Dari apa? Dari segi berkat. Apakah kalau dalam kesulitan lalu Anda berkata kok Tuhan gak mengasihi saya lagi ya. Ini kan masalahnya kepada umat Israel. Ini masalah dikaitkan sama si Esau. Kehilangan berkat kesulungan, kehilangan anugerah, terlempar, tidak masuk hitungan. Kenapa? Meremehkan kasih Tuhan, menganggap sepi kasih Tuhan. Saya mau tanya, apakah Anda mau seperti itu? Menganggap sepi kasih Tuhan, seolah-olah hidup kita nggak ada kasih Tuhan. Kita merasa nggak ada kasih Tuhan, tersinggung dong Tuhan sama kita. Kalau begitu, seperti saya berkata, istriku, aku mengasihi kamu. Istriku berkata gini, aku tidak merasa dikasihi. Bagaimana coba perasaan saudara sebagai suami? Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Tuhan yang kasihnya tidak pernah berubah. Tapi Anda merasa begini, aku sekarang gak merasakan kasih Tuhan. Kasihnya gak kayak dulu gitu. Saudara memang ketika kita bicara namanya kasih Tuhan, ternyata butuh pewahyuan loh. Ketika saya merenungkan hal ini, saya temukan satu ayat dalam Efesus pasal 3. Bahwa ternyata untuk memahami kasih Tuhan, untuk mengenal kasih Tuhan yang tanpa batas itu, butuh sebuah pewahyuan. Saya bacakan dulu tulisan saya yang di bawah warna biru, perhatikan. Seringkali seseorang itu merasa dikasihi oleh Tuhan, itu baru sebatas pengetahuan. Dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu hanya sebatas di otak, di pikiran. Dan belum jadi kepercayaan di hati. Itu masalahnya. Saya tahu lewat ayat ini bahwa ternyata untuk mengenal kasih Tuhan, memahami kasih Tuhan, itu butuh sebuah pewahyuan ternyata. Karena banyak orang pemahaman kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, itu hanya sebatas di otaknya, di pikirannya, di pengetahuannya.
belum di dalam hatinya, penuh di hatinya sampai jadi sebuah kepercayaan. Makanya durasi mengasihi kasih Tuhan itu turun terus, cenderung pudar. Cenderung lama-lama turun, lama-lama hilang itu kasih Tuhan. Karena mengasihi Tuhan hanya sebatas pengetahuan, sebatas di otak. Mari kita lihat Efesus pasal 3 saudara ya, ayat yang ke-18 dan 19. Saya baca ayat 18 ya, nanti kita sama-sama baca ayat 19. Dikatakan begini oleh firman Allah. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini menarik loh. Aku berdoa, ini Paulus berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Berarti doanya Paulus ini saya terangkan sedikit ya. Bukan hanya bagi jemaat di Efesus. Ini berlaku buat semua kita orang percaya kepada Tuhan. Berlaku buat orang-orang kudus. Dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Apa itu doanya? Dapat memahami. Berarti kalau tidak berdoa gak dapat memahami. Kalau berdoa baru dapat kita memahami. Ya, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dengan semua orang kudus dapat memahami. Kalau gak didoakan gak dapat memahami. Ini yang saya katakan bahwa ternyata untuk memahami, ada kata memahami kasih Tuhan butuh sebuah pewahyuan, butuh didoakan. Perhatikan ayat ini, betapa lebarnya itu kasih Tuhan ya. Dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Percayakah Anda bahwa kasih Tuhan lebih lebar dari samudera? Kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit. Ya, kasih Tuhan lebih dalam dari lautan. Tetapi untuk memahami kasih Tuhan itu ternyata butuh sebuah pewahyuan. Karena ada banyak orang Kristen memahami kasih Tuhan hanya di otak, hanya di pikiran, hanya di pengetahuan. Nanti giliran gak ada berkat, ada kesulitan, ngomongnya apa? Kok kasih Tuhan gak kayak dulu ya? Kok saya sekarang makin setia sama Tuhan, makin tahun tambah tahun, kok kelihatannya kok Tuhan gak mengasihi saya ya? Hanya urusan ada kesulitan, ada berkata, kok Tuhan gak mengasihi saya kan? Itu kan tanda Anda belum memahami kasih Tuhan. Pemahaman kasih Tuhan kepada kita masih sebatas di pengetahuan. Saya berdoa kiranya lewat pengajaran firman Allah yang dilepaskan pagi ini, setiap kita dalam nama Yesus bisa menangkap, memahami kasih Tuhan sampai tersentuh di hati kita. Bukan cuma di otak. Kasih Tuhan kita pahami bukan cuma di pikiran sampai di hati kita. Lihat ayat 19 dikatakan apa? Sama-sama kita baca ayat 19, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa lagi, sebuah pewahyuan. Bahwa ternyata untuk memahami, mengenal kasih Tuhan bukan cuma di otak, harus sampai penuh kepenuhan Allah. Kepenuhan kasih Allah ada di hati kita. Saya ulang sekali lagi bahwa ternyata dari ayat ini kita memahami, mengerti gitu ya. Bahwa selama ini kebanyakan di antara kita memahami, mengenal kasih Tuhan hanya di pikiran, belum sampai di sini di hati. Makanya saya berdoa pagi ini kiranya kita memahami betapa dalamnya, lebarnya, tingginya kasih Tuhan. Bukan cuma di pengetahuan kita, sampai penuh di hati kita. Ya, butuh sampai di hati. Sehingga jangan ketika Tuhan izinkan kita hadapi proses kehidupan, hadapi masalah, bukan kata-kata ini yang muncul. Kata-kata umat Allah, kata-katanya Esau. Dengan cara bagaimana kau mengasihi kami. Oh, keadaan kami kayak gini, ngalami pandemi. Apakah dengan dunia, Indonesia, kota kita ngalami pandemi, ada berkata Tuhan tidak mengasihi saudara? Apakah dengan terjadinya pandemi menimpa seluruh dunia, lalu mulut kita berkata, kalau gitu pendeta, Tuhan tidak mengasihi gerejanya? Apakah begitu? Itu artinya pemahaman kasih kita hanya sebatas pengetahuan, sementara kasih Tuhan melampaui segala pengetahuan manusia. Makanya ternyata butuh pewahyuan. Saya berdoa ayat ini menjadi sebuah pewahyuan buat kita. Bahwa memahami kasih Tuhan gak cukup di otak. Harus sampai di hati kita. Nah,
Coba kita kembali kepada tema kita kasih mula-mula tadi. Kenapa durasinya tambah turun? Itu kan seringkali jadi pengalaman kita. Pertama semangat luar biasa. Kan sering terjadi ya. Kita suka lihat saudara seiman kita. Pernah gak ngalami begini? Ada seorang temanmu berkata begini kepadamu. Lihat ya, dia semangat sekali ya ke gereja. Tiap hari ke gereja, melayani Tuhan. Doanya luar biasa. Kemarin baru puasa, lihat sekarang puasa lagi. Seringkali kita mulai, apa itu istilah bahasanya, kita mulai mencibir. Ada banyak orang mulai nyinyir, maklum Pak, maklum, cinta mula-mula Pak, maklum Pak, dia baru ngalami kasih mula-mula. Iya kan? Rata-rata kita berkata begitu, itu bahasanya kita orang Kristen. Lihat orang semangat, lihat orang maju. Selalu mulut kita berkata, maklum Pak, cinta mula-mula. Karena kita juga kayak dia kan. Semangat di awal, habis itu durasinya kendor. Kenapa bisa kendor ya? Coba kita lihat dalam kitab Wahyu ya. Kita ngomong kasih mula-mula kayaknya gak bisa lepas dari Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Perlu Anda tahu, ini celaan Tuhan. Tuhan mencela jemaat di Efesus. Sebetulnya jemaat di Efesus secara moral good, luar biasa. Dalam semangat melayani Tuhan hebat. Tidak ada yang dicacat sebetulnya ya, semangat melayaninya hebat. Apalagi ya, moralitasnya luar biasa, gak ada yang salah ya. Tetapi ternyata di mata Tuhan dicela. Hebat moral, semangat melayani, ya luar biasa. Tapi di mata Tuhan, jemaat di kota Efesus mengalami kejatuhan yang amat dalam. Ternyata mereka melayani tanpa kasih kepada Tuhan. Pokoknya melayani aja, pokoknya ke gereja. Jangan sampai kita bangun pagi ini tanpa kasih kepada Tuhan. Kemarin saya ajarkan sama saudara, ya kita jangan kayak agama. Agama merusak sebetulnya. Agama berpikir begini, bikin hidup benar, berpuasa, amal, ibadah. Tujuannya apa? Supaya dikasihi Tuhan. Ingat, itu bukan kita. Alkitab gak ajar begitu. Kekristenan mengajar, Yesus mengajar, langkah awal kita itu dikasihi Tuhan. Titik awal kita, start kita itu dikasihi Tuhan. Jadi kita lakukan apapun bukan karena supaya dikasihi Tuhan. Anda sudah dikasihi oleh Tuhan. Itu kan orang dunia di luar sana. Puasa, untuk apa Pak? Puasa Pak, supaya saya dikasihi Tuhan. Kita berpuasa, kita setia ibadah, kita bangun pagi-pagi gelap cari Tuhan. Karena begini, karena Tuhan mengasihi saya. Kita hidup benar karena Tuhan mengasihi saya. Saya cinta Tuhan sebab Tuhan lebih dulu cinta saya. Kita lihat ini dalam jemaat di Efesus yang dicela sama Tuhan. Saya baca ayat 4, ayat 5-nya sama-sama ya. Masing-masing kita baca satu ayat. Dikatakan begini, namun demikian aku mencela engkau, kata Tuhan kepada jemaat di Efesus. Karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dicela. Lihat ayat yang kelima. Sama-sama keras kita baca. 2 dan 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sudah perhatikan dalam ayat ini. Jadi ternyata jemaat di Efesus melakukan segalanya itu tidak dengan kasih. Tuhan katakan betapa dalamnya kamu telah jatuh. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Kalau tidak dengan kasih, kalau sampai kasihmu hilang kepada Tuhan, apa kata Tuhan? Kaki dianmu diambil. Ingat dalam pelajaran tabernakal di kemah suci, ruangan suci itu ada namanya kaki dian pelita emas. Itu mesti nyala supaya terang ruangan suci. Ruangan hati kita, ruangan kehidupan ibadah kita. Harus ada kaki dian. Kaki dian itu gambaran kehadiran Tuhan. Terang Allah, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau kita hidupnya gak ada kasih, bagaimana Tuhan, terang Tuhan ada dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan menyertai kita? Makanya Tuhan celah jemaat di Efesus. Kamu telah jatuh amat dalam loh. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kamu terus-terusan jatuh, terus gak mau bangkit, terus tinggalkan kasih kepada Allah, kaki dianmu aku ambil. Artinya gini, aku gak menyertai kamu lagi. Aku tidak hadir lagi dalam hidupmu.
Makanya Tuhan katakan apa? Bertobat kamu. Jadi kalau kita kehilangan kasih, Tuhan katakan bertobat. Kata bertobat ternyata bukan hanya bagi orang yang baru kenal Tuhan. Termasuk buat kita. Mau sekian puluh tahun kita udah percaya pada Tuhan. Tapi kalau kasih kita mulai pudar. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini yang datang kepada kita. Kiranya ini juga jadi nasihat buat kita. Teguran mungkin. Kalau saudara mulai meninggalkan kasihmu. Saudara mulai meremehkan kasih Allah. Asal saja. Saudara yang tahu. Saudara yang tahu. Kalau kita datang kepada Tuhan asal, seenaknya kita, suka-sukanya kita. Ada mesti tahu, kasihmu mulai pudar. Kasihmu mulai gak ada. Dan kalau kasih kepada Tuhan gak ada di hati kita, kaki Dian gak ada loh. Lama-lama diambil, gak ada penyertaan Tuhan, gak ada kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan gak hadir dalam hidup kita, bagaimana Tuhan membela hidup kita? Saya mau tanya sama saudara, masa pandemi, masa sukar, mau dibela sama Tuhan? Mau disertai Tuhan, mau ditolong Tuhan, bagaimana caranya? Bangkitkan lagi kasih mula-mula itu. Kasih mula-mula itu kasih awal. Harusnya makin lama makin ikut Tuhan, tambah lama tambah cinta Tuhan. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Harusnya begitu. Kasih mula-mula itu kasih awal. Saya pernah kan ajarkan itu sama saudara kalau nggak salah kan. Kasih mula-mula itu awal loh. Harusnya tambah hari tambah cinta, tambah cinta. Tapi seringkali orang patokannya kembali ke cinta mula-mula. Itu kasih awal dikasih sama Tuhan. Modal awal kok. Harusnya tambah tahun, kasih kita melebihi kasih mula-mula. Tambah cinta sama Tuhan. Saya berdoa pagi ini Anda menemukan kasih itu. Ini peringatan. Ini koreksi dari Tuhan kepada jemaat di Efesus dan saya pikir Tuhan baik. Tuhan pun sedang menasehati kita untuk kembali kepada kasih itu. Nah pertanyaannya, mengapa kasih kita kepada Tuhan tanpa sadar ya makin lama makin pudar? Kenapa ya? Pernah berpikir seperti itu? Pernah gak merenung dalam diri kita? Aku ini kapan tuh mengasihi Tuhan kok luar biasa. Sehingga ini loh yang bikin orang Kristen stagnasi. Ini yang bikin orang Kristen itu apa ya istilahnya itu? Nostalgia. Dulu Pak, saya itu cinta mati sama Tuhan. Dulu Pak, maaf kata-kata saya gila-gilaan saya mengasihi Tuhan Pak. Dulu, sekarang bagaimana? Seringkali kita ini orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, senangannya nostalgia. Dulu saya cinta mati sama Tuhan dulu. Sekarang pudarkah? Sekarang turunkah kasihmu kepada Tuhan? Pernahkah Anda merenungkan berpikir, kenapa kasihmu kasihku kok pudar ya kok turun? Kok gak stabil kenapa sih? Anda mesti tahu siapa kita, siapa Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan ingatkan satu ayat yang kemarin kita juga baca. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayo kita baca keras saudara ayat ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, 2 dan 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya baca ulang ya. Dengarkan baik-baik. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jelas kan? Ayat ini bilang sama kita begini bahwa ternyata kita ini, Anda dan saya, termasuk saya nih yang khotbah sama saudara. Kita manusia, kita tidak punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Gak punya kemampuan. Kita mengasihi itu kenapa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita gak merasakan kasih Allah, saya mau tanya, bagaimana kamu mampu berbalik mengasihi Tuhan? Saya ulang sekali lagi, bahwa ternyata dari 1 Yohanes 4 ayat 19 kita mendapatkan, kita gak punya daya, kita gak punya kekuatan, kita semua tidak punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Kita itu kayak kaca cermin, hanya memantulkan. Kita cuma memancarkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan kita terima, kita pancarkan kembali. Nah kasih Tuhan kalau kita gak rasakan sampai di hati kita. Saya mau tanya, bagaimana kamu mampu mengasihi Tuhan? Gak bisa. Bahkan saya berharap pagi ini jangan lagi ngomong gini. Berkata gini, saya gak rasa Tuhan mengasihi saya. Kapan Tuhan mengasihi saya? Anda kayak Esau. Padahal Tuhan tetap mengasihi kita. Kita sadar kita gak punya kemampuan. Kalau kita gak merasakan kasih Tuhan, gak bisa mantul loh kasih Tuhan.
Sebetulnya apa sih kasih mula-mula itu? Kayaknya saya pernah bahas sama saudara apa itu kasih mula-mula. Saya definisikan singkat, kasih mula-mula itu adalah respon kita saat mengalami sentuhan kasih Allah yang begitu besar menerima kita tanpa syarat. Kayaknya ini mungkin kepanjangan kalau saya terangkan ya. Anda ngerti maksud ini ya? Kasih mula-mula dari Tuhan itu respon kita mengalami sentuhan kasih Allah yang begitu besar dengan menerima tanpa syarat. Ketika pertama kali kita datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan, menerima kasih Tuhan itu tanpa syarat. Biasanya kita cengeng, gampang nangis. Kenapa? Karena pertama kali mengalami kasih mula-mula, itu kita rasakan kasih Tuhan itu begitu hebat. Kasih Tuhan itu gak ada seperti kasih Tuhan mengalahkan kasih orang tua kita kandung. Itu di hati kita loh. Betul loh saudara ya. Pernah kan ngalami itu? Kasih mula-mula dari Tuhan yang diberi kepada kita, itu mengalahkan kasihnya papa mama kita kandung. Mengalahkan kasihnya dunia, mengalahkan semuanya. Orang berkata itu indah, kasih Tuhan lebih indah. Begitu intinya. Makanya kita gampang nangis. Karena tanpa syarat dia terima kita. Bobrok kita, bejat kita, rusak hidup kita, hancur-hancuran hidup kita. Ketika datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kita merasakan kasih yang beda. Kasih yang dari Tuhan ini beda banget. Beda sama kasih orang tuaku. Ini lain, ini luar biasa. Makanya karena kita merasa kasih yang tanpa syarat. Waduh, kita itu mudah nangis waktu itu. Tapi mempertahankan itu seringkali orang gak mampu. Makin lama makin turun. Apa sebabnya turun? Satu ayat terakhir saja saya pikir ini buat setiap kita ya. Kita seringkali ngalami seperti Asaf pemazmur ini. Saya baca dengan cepat. Kadang-kadang kita ngalami ini. Temukan ayat ini saudara ya. Mazmur 77 ayat 9 sampai 11. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Gak merasa kasih setia Tuhan. Kadang kita begitu ya. Karena persoalan kan. Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Perasaan. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya Selah? Apalagi maka kataku inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Ya, kita kayak Esau. Seperti Israel. Kok Tuhan berubah? Kok kasihnya gak kayak dulu lagi ya? Tangan Tuhan kok menekan? Kok Tuhan gak bela? Hanya sampai di sini kah berakhir janji Tuhan? Gak ditolong lagi ke aku? Tertutupkahnya rahmatnya buat aku? Padahal tidak ya. Jangan mengukur parameter kasih Tuhan hanya dari materi, berkat, apalagi dimanjakan kita, dibikin senang kita. Begitu giliran kena masalah kita berkata, kok kasih Tuhan gak ada? Kok tangan Tuhan berubah? Biasanya gini kasih berkat. Kok sekarang diem? Jangan mengukur kasih Tuhan hanya karena faktor kesulitan. Apakah kalau ada kesulitan Anda berkata Tuhan gak mengasihi kita? Saudara, apapun yang kita alami, saya mau berkata pada saudara, tidak pernah berubah. Tuhan mengasihi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Gak berubah. Jadi saya mau tekankan, ingat saudara ya. Memahami kasih Tuhan itu gak cukup hanya di sini, harus di dalam. Mengalami kasih itu sampai di dalam hati, sampai hati kita dibuat percaya. Bukan cuma di otak, sampai percaya di hati. Nah butuh ini pagi ini, supaya Anda tidak frustasi kekristenanmu. Anda mesti di hati harus percaya Tuhan mengasihimu. Harus sampai percaya, saya katakan saya ulang, harus sampai percaya di hati kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan gak berubah. Saya pernah ajarkan hanya caranya mendidik kita berubah. Dulu masih bayi rohani anak-anak. Tuhan kasih. Ingat ilustrasi itu? Seperti Anda punya bayi di rumah 3 bulan umurnya. Anda ganti popok, Anda kasih susu. Anda gak pernah marah. Maklum masa dispensasi. Dispensasi kan masih kecil. Tapi coba anakmu umur 20 tahun. Papa. Anda ganti popok. Gila nih orang Jawa katakan saudara ya. Masa anak umur 20 tahun kayak begitu. Anda marah sebagai papa dong. Sama dengan Tuhan. Apakah berubah? Anda mulai mendisiplin anak. Tidak boleh begitu. Marah papa. Apakah papa marah sama anak kasihnya berubah? Tidak dong. Tetap papa mama mengasihi anak. Caranya mendidik berubah. Apa ya? Panjang pelajarannya ya. Fase rohani itu kan ada masa kanak-kanak. Masa apa lagi? Masa pertumbuhan, masa pendewasaan. Nah ini masa pendewasaan.
Seringkali orang tidak kuat masa pendewasaan, kasihnya turun. Merasa Tuhan berubah. Kalau hari ini Tuhan izinkan kau punya masalah, katakan begini, berarti aku sedang didewasakan oleh Tuhan. Tuhan sedang latih hidupku. Jangan ngomong gini, aku tidak merasa kasih Tuhan loh. Kasih Tuhan tetap ada sama saudara. Jangan memahami kasih Tuhan di otak. Sampai percaya pagi ini, apapun kesulitan yang ada, percaya di hati. Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita.